Jadi kali ini kita akan wawancara ke rumah Pak Sofyan. salah satu narasumber Tanjidor Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah berada di lokasi kesenian Tanjidor dan hari ini kita akan mewawancarai Babe. Saya mau kenalan, yuk kita duduk aja dulu. Biar ngobrolnya santai. Oke, gini. Oke, baik, saya Kak. Itu lengkapnya. Kalau biasa keseharian, saya dipanggil di sini karena memang umur sih belum tua-tua banget lah, masih 17 tahun. Saya dipanggil Bang Sofyan atau Bang Sofyan. Adapun saya di sini adalah pimpinan dari Sanggar Kesenian Tanjidor Putra yang beralamat di Jalan Lebak Para, Cijantung, RT 8 RW 2 nomor 45. Awal mula dinamakan Tanjidor. Oke, baik. Tanjidor itu penamaannya banyak versi ya. Banyak versi yang menamakan Tanjidor, istilah Tanjidor. Ini saya akan jelaskan ya. Yang pertama, penyebutan Tanjidor. Tanjidor itu sebenarnya sesungguhnya alat musik yang berasal dari negara Eropa. Ya, Tanjidor itu alat musik, satu kesatuan alat musik yang berasal dari negara Eropa. Ya, dalam hal ini negara yang dahulunya menjajah negara kita. Ya, dimulai dari Portugis. Awal mulanya musik Tanjidor itu sebetulnya Tanjidor itu alat akulturasi, bahasanya itu akulturasi dari negara barat, dalam hal ini Eropa, yang datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda dan Portugis, di mana Tanjidor itu penyebutannya dulu namanya sebetulnya tangedos. Ya, itu bahasa Portugis. Tangedos. Lalu di Indonesia kan tangedos itu adalah sekumpulan alat musik berdawai. Nah, ini versi kajian dari beberapa peneliti. Ya, dari beberapa peneliti. Jadi penyebutannya tangedos. Oke, versi orang Betawi sendiri, ya, versi orang Betawi penyebutan Tanjidor itu sebenarnya ada dua versi juga. Ya, versi yang pertama nggak pakai dor, ya, alat musik tanji namanya, tanji aja gitu, nggak pakai dornya. Siapa di sana ada mau hajatan tuh, katanya mau nyunatin, katanya anaknya tuh mau diarak pakai tanji, nyebutnya tanji gitu, orang Betawi bilang, ya, itu musik tanji. Nah, tanji itu versinya disebut tanji itu ada alat musik yang namanya, kalau di sekarang itu namanya bass drum, alat mukul, ya, bass drum itu. Nah, itu nyebutnya orang dulu tuh tanji. Ya, sebenarnya sesungguhnya itu tanji itu sekumpulan semua alat-alat yang dimainkan itu namanya Tanjidor. Ya, gitu. Itu tanji aja. Nah, ada versi lain yang mengatakan, oh itu Tanjidor, nama alat musiknya namanya Tanjidor. Kenapa dinamakan alat musik itu Tanjidor? Tanji itu kalau dipukul bunyinya dor. Ya, beduk yang itu, beduk drum itu kalau dipukul bunyinya dor gitu. Jadi disebutnya
tanjidor gitu. Tanji kalau dipukul bunyinya dor, tanjidor. Sebenarnya orang Betawi dulu bilangnya musik tanji gitu. Oh, tanji. Nah, kembali sejarah awalnya masuk ke Indonesia di awal sekitar abad 18-19 ya, abad 18-19 ya, di tahun 1800 sekian sampai 1900 ya. Ini bisa dibuktikan saya memiliki alat tersebut, di mana alat musik trompet yang besar tuh, kalau sekarang orang nyebutnya trompet atun ya. Kalau di sinetron Sidul Anak Sekolahan tuh atun kejepit trompet tuh ya, pernah denger ya gitu. Orang taunya alat trompet atun tuh gitu. Sebenarnya nama aslinya itu saxophone ya, saxophone nama alat itu, saxophone. Tapi kita Betawi bilang nyebutnya bass selendang ya, alat musik tiup bass diselendangin. Ada juga yang Mbak Alat bilang alat musik bass kobra. Karena apa? Gini. Gitu. Ya, nama aslinya sebenarnya saxophone. Nah, itu tercetak tahun 1900. Ada cetakan tahun pembuatan. Produksinya dari negara Prancis. Ya. Dibuatnya dari negara Prancis ya, berarti alat musik saya itu dari tahun 1900 tuh. Nah, sampai sekarang saya masih rawat alat tersebut ya. Awal mula mendirikan tanjidor sebetulnya bukannya saya yang mendirikan. Yang mendirikan itu adalah kakek saya, jadi turun temurun kakek saya ya. Kakek saya mendirikan sekumpulan musik tanjidor itu di tahun lebih kurangnya tahun 1948 ya, dimana kakek saya pada saat itu umur sekitar 30 tahunan, umur 30 tahun kakek saya ya, karena kakek saya itu lahir di tahun 1922 ya, tahun 1922 kelahiran kakek saya tuh. Kakek saya mulai belajar musik itu umur 10 tahun ya, di salah satu grup tanjidor namanya grup tanjidor Mandor Mining ya. Mandor Mining dulu disebutnya mandor kan, dikasih kepercayaan oleh Tuan Demang gitu kan, company. Nah, itu mandor buat ngurus perkebunan. Nah, Mandor Mining ini ya, sejarah tanjidor, kembali lagi ke awal, sejarah tanjidor itu kenapa diakuisisi oleh orang-orang Betawi. Jadi tanjidor itu dulu dari bangsa Eropa dibawa ke Indonesia, di sini digunakan buat upacara ketentaraan, buat baris berbaris. Kalau sekarang marching band ya. Nah, sebenarnya sejarah marching band ya seperti itu juga. Jadi tanjidor itu dulu dibawa bangsa Eropa dalam rangka apa? Untuk penyemangat tentara, ketentaraan baris berbaris gitu. Kemudian sering dibawakan juga di zaman dulunya itu buat acara pesta malam, nih. Jadi setelah perang serdadu-serdadu ngadain pesta pakai musik tanjidor ya. Dengan musik tanjidor kan ada lagu-lagunya, yang lagu bisa buat dansa gitu. Nah, itu pakai musik tanjidor. Nah, kenapa kok orang Betawi bisa mempelajari? Karena orang Betawi pada saat dulu itu istilahnya apa ya, para budak ya, yang ngelayanin para tentara habis perang itu jamuan makan, dia ngedengerin tuh orang-orang Betawi dulu, ngedengerin orang-orang kampung
wih mainin musik Tanjidornya gitu ya, iya dengerin gitu. Akhirnya apa? Karena dikasih kepercayaan, ayo diajak belajar sama orang Eropanya, sama Belanda lah istilahnya, sama orang Belandanya diajarin tuh main tiup trompet. Nah, sepeninggalan bangsa Belanda, istilahnya Belanda nih hengkang dari negara kita, alat-alatnya ditinggal. Alat musik yang digunakan Tanjidor itu terdiri dari alat musik tabuh atau pukul dan alat musik tiup trompet. Nah, alat musik pukul atau tabuh itu ada simbal, ada senar drum, ada bass drum atau beduk. Kalau bass drum Betawi bilang beduk, kalau senar drum tambur, ya, kalau simbal kecrek, orang Betawi bilang. Kemudian ada alat musik tiupnya. Alat musik tiupnya terdiri dari, yang pertama itu ada klarinet, suling, ya, klarinet. Yang kedua ada trompet, piston. Nah, klarinet dan piston itu yang membawakan lagunya, melodinya. Kalau kita nyanyi, dia yang nyanyi tuh, yang melodinya. Kemudian ada ritmenya ada tenor, ya, ada trombon yang panjang, ya, itu dua ritmenya, tenor dan trombon. Kemudian ada bass sama saxophone itu, ya, bass lendang. Nah, itu alat-alat tiupnya. Nah, itu jadi satu kesatuan tuh. Nah teman-teman, wawancara hari ini sudah selesai. Saya mewakili teman-teman semuanya berterima kasih kepada Bapak Sofian. Sekian, terima kasih.